Nah, saudara, kita lanjutkan Sapa Redaksi on Location. Sekarang saya mengunjungi Universitas Warmadewa. Kita ingin menyapa narasumber kita berikutnya. Beliau adalah Bapak Gede Bramamtia, selaku pengajar dan akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Warmadewa, dan juga Bapak Komang Putra, akademisi dan pengajar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Warmadewa. Kita ingin menyapa beliau, kita ingin tahu bagaimana pandangan-pandangan beliau mengamati terkait dengan kebijakan-kebijakan publik dan juga sektor ekonomi dari para pekerja migran Indonesia. Ikut saya, kita menjumpai beliau. Om Swastiastu, apa kabar Pak? Pak Gede, Astung Karo saya selalu nggih. Waduh, luar biasa. Saudara, kita menjumpai beliau narasumber kita. Nanti mohon izin nih Bapak-bapak, kita ingin menyapa Bapak-bapak untuk tahu bagaimana pandangan, kemudian pengamatan, masukan terkait dengan permasalahan pekerja migran Indonesia, Pak. Terlebih juga untuk teman-teman kita dari PMI Bali karena cukup banyak ternyata gitu. Mohon izin waktunya nggih Pak? Boleh nggih Pak? Oke, yuk kita masuk ke dalam. Boleh, yuk. Nah, saudara, kita langsung saja menyapa narasumber kita selanjutnya. Pertama adalah di sebelah kiri saya ada Bapak Komang Putra, SE MPC Putra, ya Pak ya? Iya, Komang Putra. Komang Putra, akrabnya Pak Komang Putra. Selain nanti kita akan minta pandangan-pandangan beliau, beliau juga seorang pengajar atau akademisi di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Warmadewa. Saya selalu ya Pak. Terima kasih semua. Ya, terima kasih. Kemudian di samping beliau kita juga akan menyapa Bapak Anak Agung Gede Bramamtia Muti, SP, SIP, MPA dari akademisi juga, pengamat dari FISIP Universitas Warmadewa. Saya selalu ya Pak. Matur semua loh. Ya, ngajar ini. Mungkin saya ke Pak Gede Brahman dulu ya Pak. Ya. Pak, kita mau tahu bagaimana sudut pandang atau perhatian dari Pak Gede terkait dengan tata kelola PMI ini yang sekarang berjalan atau yang sedang berlaku itu seperti apa sih Pak kalau minta dari pandangan Bapak? Ya, jadi kalau dari segi tata kelolanya, jadi memang kan sebagai negara yang jumlah populasinya terbesar nomor 3 nih, Indonesia. Iya. Kita kan sebenarnya punya resources yang tinggi atas jumlah manusianya, di mana populasi kita ini sangat bisa untuk didorong bekerja di sektor apapun di luar negeri. Sehingga PMI ini sebenarnya menjadi satu amunisi Indonesia untuk meningkatkan sumber pendapatannya. Gitu. Kita kenal bonus demografi segala macam, tapi kita tidak pernah menyentuh apa saja sih turunan teknis ketika kita memiliki bonus demografi, memiliki populasi yang besar. Nah, terkait PMI ini sendiri, karena jumlah kita besar, sehingga saya kira jumlah PMI kita itu cukup besar. Memang tata kelola pemerintah dalam meregulasi, kemudian mulai mengatur jalannya PMI ini sebenarnya cukup krusial. Dan beberapa isu saya kira kita sama-sama tahu bagaimana kondisi PMI kita, bahkan sampai ada yang meninggal pulang itu meninggal, gitu. Belum lagi terjadi kekerasan, kemudian hak-haknya tidak dipekerjakan. Jadi PMI menjadi sektor ketenaga kerjaan yang cukup sensitif, cukup terdampak dan cukup rentan terhadap hal-hal negatif tadi. Pak Gede, kalau melihat dari misalnya kebijakan dari sudut kebijakan publik terkait dengan peraturan-peraturan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah itu selama ini apakah sudah cukup mengayomi, sudah cukup memayungi ke kawan-kawan kita, teman-teman kita PMI ini, bagaimana Pak? Ya,
ketika saya baca beberapa kebijakan dan undang-undang yang mengenai PMI gini, secara infrastruktur regulasi, begitu juga dengan infrastruktur kelembagaannya, saya kira pemerintah Indonesia itu sudah cukup baik dalam menyediakan infrastruktur tadi. Tetapi kalau kita berbicara kebijakan publik, ada kebijakan saja belum cukup gitu. Ini yang saya kira sering miss ketika kita membicarakan kebijakan publik, gitu. Adanya kebijakan itu baru tahap awal apakah sesuatu yang ingin diregulasi itu akan terregulasi dengan baik gitu. Jadi itu baru satu tahapan awal. Dan saya kira untuk tahapan penyediaan infrastruktur kebijakannya beserta regulasi-regulasi untuk mendukung kebijakan untuk itu. itu sudah, saya kira sudah cukup baik. Bahkan yang terbaru saya kira Presiden itu memandatkan Kementerian Koordinator Perekonomian untuk lagi membuat perpres mengenai penempatan PMI kita. Artinya dari kebijakan sendiri, begitu juga dengan dibuatnya BP2MI, jadi lembaga-lembaga yang untuk melaksanakan secara teknis itu sudah ada. Tetapi dalam kebijakan publik, prosesi implementasinya yang sekarang kita cek, itu ada, sudah baik, tapi apakah implementasinya sudah berjalan dengan baik? Nah, itu yang saya kira bisa kita soroti bersama. Oke. Nanti kita ngulik itu sedikit Pak. Ya. Jadi memang sedikit tadi ada desakan lah dari PMI gitu atau CARE atau peduli migran itu kepada pemerintah untuk dirubah lagi lah undang-undang dan Presiden menanggapi itu dan sudah dikeluarkan itu ya. Sedang diproses. Oh, sedang diproses. Nah, ini pun mungkin nanti akan masih akan dicermati gitu ya. Saya ke Pak Komang dulu deh Pak. Pak Komang kalau dari sudut ekonominya mungkin peraturan mungkin atau ininya apa sih Pak? Ada dampak besar nggak kepada negara? Jadi jika kita melihat dampak ekonominya nih dari pekerja migran Indonesia, Pak, itu sangat besar seperti itu. Karena jika kita lihat saja dampak remitensi atau sumbangan devisa untuk negara kita dari pekerja migran Indonesia itu peringkat kedua dari migas. Pendapatan kepada negara. Betul, untuk devisanya jadi sangat besar. Terakhir di tahun 2022 saja tercatat 3,7 miliar US dollar. Seperti itu, dan itu sangat besar untuk sumbangan devisa kita. Nah, jika kita melihat lebih dalam lagi untuk bagaimana kontribusi pekerja migran Indonesia dengan pendapatannya pada pembangunan ekonomi regional kita, itu cukup signifikan, Pak. Misalnya saja bahwa dengan hasil yang mereka dapatkan dari bekerja di luar sebagai pekerja migran Indonesia, tidak jarang mereka datang kembali ke daerah asalnya untuk berinvestasi dalam bentuk membuat toko, membuat tempat makan yang pada akhirnya menyerap tenaga kerja di sana, memberikan pendapatan di daerahnya seperti itu, menyerap tenaga kerja di sana, menyediakan lapangan pekerjaan seperti itu. Selanjutnya juga untuk keluarga mereka memiliki kesempatan akses yang lebih baik, misalnya saja fasilitas pendidikan yang lebih bagus, jadi pendidikan yang lebih bagus juga, kesehatan lebih bagus, sehingga secara ekonomi sangat berdampak kepada keluarganya seperti itu. Karena ada peningkatan taraf hidupnya, iya. Dia bisa sekolah. Betul, bisa seperti itu. Kalau untuk kesehatan bisa menjadi yang lebih baik gitu. Betul yang seperti itu. Itu ya. Karena dari ini tadi ya. Karena dari pendapatan yang mereka dapatkan. PMI yang mungkin ditransfer atau balik dibawa. Betul, seperti itu Pak. Makanya dari itu mungkin menyambung dengan yang tadi bahwa bagaimana tata kelolanya, sehingga itu menjadi alasan yang kuat. Seharusnya kita memiliki perhatian lebih, khususnya pada tata kelola dari sebelum mereka berangkat, saat mereka sudah di sana, atau prosedur mereka kembali. Ada yang dikritisi terkait dengan tata kelola mungkin urusan dengan devisa atau uang ini, ada yang bisa dikritisi Pak Komang? Ya, mungkin seperti ini saja Pak. Jadi mungkin harusnya nggak begini gitu. Oke, ya. Jadi misalnya saja adalah terkait dengan bagaimana kemudahan mereka pekerja migran Indonesia kita itu dalam melakukan transfer pendapatan mereka ke keluarga mereka di sini seperti itu, mungkin bisa dibantu dipermudah dan lain-lain seperti itu. Lalu juga bagaimana
kita bisa membantu mereka dari sisi perlindungannya seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu mungkin lebih bisa dipahami oleh BP2MI terkait dengan bagaimana mendukung mereka dan mereka. Saya kembali ke Pak Gede. Pak, belajar dari kebijakan publik dan peraturan yang dilakukan, kemudian kita memfokuskan kepada implementasi di lapangan terhadap kasus-kasus kriminalitas mungkin di sana mereka ada, kemudian bahkan maka gaji nggak dibayar atau mengalami kekerasan gitu. Ada catatan-catatan untuk itu Pak Gede yang bisa disampaikan? Karena kita tahu bahwa PMI ini menjadi sektor yang cukup rentan, memang kehadiran negara untuk membackup mereka cukup penting. Saya kira tujuan dari kebijakan, prosedur, kemudian ada lembaga yang dibuat, ini kan sebenarnya untuk melindungi, gitu. Dan beberapa menunjukkan bahwa sangat banyak PMI kita yang cukup tidak mengikuti prosedural yang dibuat oleh pemerintah, gitu. Ya, dan ini pun seperti tadi bahwa prosedur sudah ada, instansi sudah ada, implementasinya bagaimana. Nah, ketika ternyata jumlah PMI yang tidak mengikuti prosedur banyak, ini kan ada gap. Kalau kita berbicara ini ya, karena kita di dunia kampus gitu, jadi kita biasa kata-katanya gap gitu. Jadi ada gap, prosedur sudah disediakan, tetapi kenapa masih ada yang tidak mengikuti prosedurnya? Ini yang menurut saya perlu digali lebih dalam sebenarnya. Ya, dan tidak bisa mungkin selesai 1-2 hari kita diskusi seperti ini, karena kalau kita cek masalah-masalah terkait PMI kita, pertama dikatakan bahwa kebanyakan mereka yang menjadi pekerja imigran Indonesia itu tingkat pendidikannya SMA ke bawah. Itu satu. Itu permasalahan, satu permasalahan. Menurut saya itu permasalahan. Kedua, skill yang mereka miliki kurang cukup, sehingga mungkin lebih banyak mereka bekerja di sektor-sektor yang tidak formal. Gitu. Biasanya pekerjaan-pekerjaan informal kerentanannya cukup tinggi lagi, karena ketika kita bekerja di sektor formal selalu ada surat kontrak, perjanjian yang itu sebenarnya mengikat dan melindungi dua belah pihak. Tapi di sektor informal biasanya itu tidak ada. Nah, ini menambah lagi, jadi si PMI ini sudah rentan, bekerja di sektor informal, kerentannya makin lagi. Gitu. Problematikanya ya, jadi, gitu ya. Ya, itu baru satu sisi ya, kompleksitasnya sebenarnya setinggi itu. Baik Pak Gede, Pak Komang, kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Ya. Nah saudara, jangan kemana-mana, kita akan mengerucut lagi kira-kira bagaimana ini supaya hal ini PMI kita menjadi bekerjanya menjadi lebih enak, baik, kemudian tidak banyak permasalahan, dan yang paling penting bagaimana negara betul-betul hadir untuk mendampingi atau beserta dengan para PMI. Jadi kemana-mana, kita lanjutkan Sapa Redaktor Education setelah itu. Terima kasih saudara, kita lanjutkan. Ini semakin menarik nih Pak. Mungkin ke Pak Komang ya, Pak Komang. Kalau terkait dengan tadi kita sepakat devisa, ternyata memang nomor 2 memberikan masukan kepada negara. Berarti mereka ini memang betul-betul dalam pengertian memang pahlawan devisa itu tadi ya, salah satu bagian. Nah, cuman kan ada juga pandangan dari pelaku para PMI ini yang akhirnya enggan untuk mengikuti prosedur yang ada, karena katanya ada bahasanya itu zero cost, atau justru malah zero cost itu kebijakan zero cost ini justru malah sebetulnya harusnya memberikan hal yang baik. Pandangan Pak Komang gimana ya? Ya benar, biar ini harus clear dulu kan terkait dengan zero cost ini. Nah, jadi mungkin problematika ketika mengenai tentang zero cost bagi pekerja migran Indonesia ini itu lebih kepada bagaimana pekerja migran Indonesia menanggapi terkait dengan prosedural ini, seperti itu. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa negara memiliki program melalui BP2MI terkait government to government, di mana program tersebut itu
mengatur bahwa negara tujuan dan juga perusahaan yang menjadi atau usernya itu menanggung terkait dengan prosedural, syarat-syarat yang diperlukan untuk keberangkatan ke sana seperti tes kesehatan dan lain-lain. Nah, sebenarnya itu bisa mereduksi terkait biaya yang harus mereka keluarkan, Bapak. Seperti itu, mereka akan direduksi dan sebenarnya itu menjadi manfaat untuk PMI kita yang ingin kita berangkat. Namun, yang jadi permasalahan adalah waktu yang harus ditempuh untuk mengikuti prosedur seperti itu. Seperti itu. Lama? Sulit? Kurang lebih mungkin 3-4 bulan. Ya, itu cukup lama mungkin dianggap sebagai oleh pekerja migran Indonesia. Oke. Seperti itu. Ini yang membuat mereka menjadi sedikit enggan kalau Pak. Iya, sedikit enggan. Kalau lama pengen cepet-cepet saya bekerja dapat Ya, uang. kebanyakan seperti itu. Jadi akhirnya menempuh jalan unprocedural. Oke. Yang prosedural yang notabene dia akan mengeluarkan kos lebih banyak lagi untuk itu, tapi keberangkatannya mungkin lebih cepat. Tapi resikonya lebih tinggi juga seperti itu. Nah, sebenarnya dengan adanya zero cost ini, program dari government to private user di sana, itu menekan biaya yang akan dikeluarkan oleh pekerja migran Indonesia kita, menekan resiko yang mungkin terjadi, baik itu seperti gagal berangkat, seperti yang selanjutnya juga dengan adanya perjanjian kerja G2G itu menekan kemungkinan bahwa gaji yang tidak terbayarkan, seperti itu. Jadi seharusnya itu menjadi nilai baik. Ya, seharusnya nilai baik yang kita ikuti prosedur dengan baik seperti itu, sehingga zero cost yang tadi kita anggap itu mungkin jadi problematika itu menjadi impact positif untuk pekerja migran Indonesia seperti itu. Kita harus perspektifnya harus ke sana. Harus ke sana, betul. Ya, memang dibuat itu sebetulnya memang untuk kebaikan. Untuk kebaikan PMI, betul. Kita lanjutkan Pak Kedibra. Pak Kedibra, bagaimana Anda melihat misalnya, kan ini banyak kasus-kasus ya, nah PMI yang akhirnya kadang-kadang bahkan pulang ke sini pun, mohon maaf, sudah bentuk jenazah. Nah, bagaimana pandangan dari Pak Kedibra terkait dengan permasalahan yang terjadi PMI kita di sana, penanganan kasusnya misalnya, itu seperti apa sih Pak? Ya, tadi sebenarnya disampaikan bahwa perusahaan mitra user di sana itu sebenarnya sudah masuk ke dalam kebijakan kita. Di Undang-Undang 18 tahun 2017 itu sudah disampaikan bahwa perusahaan-perusahaan yang nanti akan menerima PMI Indonesia, mereka punya tanggung jawab. Bahkan termasuk kalau sampai ada yang meninggal ketika bekerja, perusahaan pertama harus mengembalikannya dengan prosedur yang baik, yang benar, sampai dia kembali ke rumahnya. Menguburkannya di negara tersebut dengan layak gitu. Jadi seluruh ketentuannya itu memang sudah ada termaktub di situ. Oh. Tapi kan lagi dari segi regulasi, kemudian di sisi implementasinya jalan nggak? Karena kan itu membebankan ke perusahaan ya. Kalau kita ngomong, nah bisa nggak kita mendorong perusahaan untuk mengikuti kebijakan itu? Menurut saya di sini memang peran negara. Bagaimana dia menunjukkan otoritasnya terhadap mitra-mitra yang bekerja dengan Indonesia. Itu satu. Pemerintah pun sebenarnya sempat memutus hubungan kerjasama karena di satu negara ini banyak PMI kita yang terkait kasus case-nya banyak. Jadi Indonesia sempat memutus kerjasama itu. Nah kemudian kadang untuk menanggulangi hal-hal negatif tadi, sebenarnya kan prosedur ini sudah ada gitu loh. Ya akan susah ketika PMI kita ketika berangkat tidak melalui prosedur. Nah, saya kira ini yang menyulitkan negara untuk bertindak di sana. Ketika ngomong PMI ini nggak berkaitan cuma menyalurkan tenaga kerja loh. Kalau kita berbicara bagaimana teknis pelaksanaan ini udah cross-seksional, sudah cross kementerian. Kalau sudah berurusan dengan negara, udah ada Kemlu di sana. Ya, tapi kan semuanya harus ada prosedur. Jangan sampai ternyata kitanya sendiri sebagai PMI yang melanggar karena nggak pakai prosedur ya, ilegal, katakan, tidak sesuai dengan ketentuan visa, katakan, ketentuan izin. Jadi kita sendiri bermasalah sebenarnya di negara lain tempat kita bekerja. Nah ini kan kalau kita mau menyelesaikan masalah kan harus kerjasama ya. Jadi dari sisi yang punya regulasi
dengan masyarakat sendiri yang menjadi tenaga kerja itu kan sebaik-baiknya kan bekerja sama berdua ini gitu. Gitu. Pak, kalau kita merujuk ke PMI Bali lah, khusus Bali ini kan cukup banyak. Ya. Datanya. Jadi mereka di sektor-sektor apa? Kapal pesiar, hospitality, kemudian apa ya, terapi, Ya. itu ternyata kalau datanya cukup lumayan, Ya. termasuk nurse gitu ya. Kalau pengamat dari Pak Dedra, bagaimana pelindungan PMI kita yang dari Bali ini sampai saat ini gimana Pak? Sudah baik atau tidak? Kita belajar dari kasus-kasus kemarin bagaimana? Ya, kalau di Bali sendiri kayaknya agak ini ya, agak menarik karena mereka kebanyakan pasti bergerak di sektor-sektor jasa dan tourism, hospitality segala macam. Wisata. Ya, dan untuk ekosistem terkait hospitality, tourism di Bali saya kira cukup mature. Kalau kita berbicara dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, sehingga apakah kondisi mereka lebih aman atau tidak? Nah itu kayaknya saya nggak bisa jawab juga. Ya, saya nggak bisa jawab juga. Tapi harus sepintas. Iya, tapi sepintas. Harusnya lah. Mereka pasti punya skill dari sana dulu nih. Nah, ketika mereka sudah punya skill, ya tadi misalkan terapis, kemudian hospitality, kapal pesiar, mereka berangkat dengan skill. Nah, ketika masuk ke sektor-sektor yang memang membutuhkan satu skill, saya kira itu jauh lebih stabil ketimbang kita bergerak di sektor informal dan skill yang dibutuhkan minim gitu. Nah, tadi bahwa salah satu permasalahan PMI kita adalah di pelatihan dan kepemilikan skill mereka. Artinya semakin tinggi sebenarnya skill yang dimiliki, itu menjamin satu keselamatan, kesejahteraan mereka di sana dan sektor pekerjaan yang bisa mereka dapatkan. Betul. Sepakat sih saya untuk itu. Kalau Pak Komang, kalau dari sudut lagi-lagi ya, ekonomi, jadi bisa meningkatkan pendapatan, taraf hidup, tidak cuma PMI-nya tapi juga keluarganya kan. Betul. Sebagai tulang punggung keluarga. Betul, biasa seperti apa yang ingin disampaikan kepada Pak pemerintah boleh, ke PMI-nya juga boleh. Ya, baik. Jadi kalau dari sisi ekonomi, bahwa kita akan melihat dari sisi perspektif yang luas seperti itu, bahwa PMI ini tidak hanya sebagai pahlawan devisa saja karena menghasilkan devisa yang sangat besar untuk negara kita seperti itu, tapi harus ada kehadiran negara. Tidak hanya untuk PMI saja, untuk keluarganya juga seperti itu. Bahkan dari sebelum mereka berangkat sampai ketika mereka pulang kembali, pemerintah harus ada di situ. Seperti itu. Jadi bagaimana perlindungan negara dengan PMI yang sudah ada di sana, lalu bagaimana pemerintah bisa menjamin bahwa PMI itu bisa berangkat dengan aman, dengan baik, mereka bisa dijamin juga oleh negara bahwa akan terbayarkan hasil jerih payahnya di sana, seperti itu sangat penting. Mereka ini kan pasti punya modal, Pak. Betul. Dan PMI ini harus punya modal dulu. Iya. Harus ada dibayar segala macam, cost dulu lah. Cost dulu ya. Mereka harus selamatkan. Kalau pandangan Anda masih make sense, masuk akal, kan mungkin setiap negara mungkin berbeda. Ya. Dan mungkin setiap sektor pekerjaan juga berbeda. Berbeda, betul. Cost-nya gitu. Ya. Tapi kalau melihat secara umum, pembebanan atau cost yang harus dikeluarkan itu sepadan atau tidak, atau bagaimana? Oke. Jadi sebenarnya kan seperti ini, Pak. Jadi ketika yang banyak berangkat ke sana itu adalah PMI yang bekerja di sektor informal, seperti asisten rumah tangga dan lain-lain yang mereka tanpa jaminan dan lain, nah itu akan mengeluarkan cost yang sangat besar. Malah justru lebih besar seperti itu. Tapi untuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar sana, yang memang mereka berangkat dengan kontrak yang sudah jelas akan bekerja seperti apa, negara dapat memberikan bantuan seperti itu. Jadi tidak hanya pemerintah pusat saja yang sejauh saya tahu bahwa memberikan bantuan biaya keberangkatan melalui kredit usaha rakyat seperti itu, tapi pemerintah daerah pun sudah ada. Jadi pemerintah daerah pun juga terakhir terkait dengan peraturan gubernur yang memberikan bantuan kepada Krama Bali yang untuk berangkat ke sana dengan catatan bahwa sudah memiliki kontrak yang jelas, sudah pasti berangkat seperti itu, akan ada bantuan kredit lunak dan lain-lain, sehingga itu bisa mengurangi biaya yang dikeluarkan dan angsurannya juga bisa lebih baik seperti itu. Jadi itu merupakan bantuan, sangat membantu seperti itu. Pemerintah daerah itu sudah cukup aware untuk itu. Sudah cukup aware untuk itu. Terakhir dari Pak Dubitra, apa yang disampaikan kepada para PMI ataupun calon-calon PMI ini supaya
Ya kalau saya sih sepakatnya harus prosedural lah, jangan Betul, unprosedural, pasti. karena manfaatnya ya itu tadi perlindungan dan negara hadir itu luar biasa untuk Ya. seharusnya gitu. Ya, ya. Apa Pak yang ingin disampaikan? Silakan. Ya, jadi untuk teman-teman yang punya keinginan bekerja di luar, menjadi TNI kita, saya kira pemerintah cukup banyak memberikan instrumen-instrumen kebijakan, juga ada lembaga-lembaga resminya yang ditugaskan untuk mengelola teman-teman TNI, sehingga saya kira sebagai masyarakat kita patut untuk menggunakan segala macam instrumen yang sudah disediakan pemerintah, dan itu menjamin keselamatan kita ketika kita bekerja di luar. Karena kan kita nggak tahu ya, ketika kita bekerja di negara orang, mereka setiap negara juga punya aturan sendiri, punya kebudayaan yang sendiri, kadang mungkin berbeda dengan kita, sehingga untuk menjaga keselamatan kita, saya kira aturan-aturan pemerintah ini bisa kita ikuti begitu. Baik. Matur Susma, terima kasih Bapak Anagung Gede Brahman Tiamuti dan juga Bapak Iko Putra selaku pengamat dan juga sudah memberikan sedikit gambaran-gambaran beliau akademisi dari Universitas Muhammadiyah. Sekali lagi Matur Susma atas waktunya. Ya, Salam terima sehat kasih. selalu. Salam Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Akademika yang ada di Ya. Universitas Muhammadiyah. Baik, saudara, demikian tadi sedikit sapa redaksi mengulik para narasumber terkait dengan pekerja migran Indonesia, at least bagi mereka PMI yang berasal dari Bali. Kita harus sepakat bahwa PMI harusnya memang prosedural supaya mereka lebih terjamin, lebih aman dalam bekerja di luar negeri, dan tentunya dari segi hukum dan juga hak-hak dan hal-hal yang menyangkut dengan PMI itu lebih aman dan dilindungi, dan kehadiran negara hadir di sana. Bagaimana supaya bisa prosedural, ya ikuti aturan yang ada, sedikit agak mungkin memakan waktu nggak apa-apa, yang penting kita aman. Dan faktanya dan realisasinya, kalau kita juga punya skill yang bagus, akan dihargai tinggi juga di sana. Sekali lagi terima kasih, saya Bapak Kalitus mengakhiri episode Sapa Redaksi kali ini, dan jangan lupa kita akan jumpa lagi minggu depan, tentunya dengan persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang tidak kalah menarik dan pentingnya yang ingin kita sampaikan kepada Anda supaya menambah pengetahuan, wawasan kita, tentunya dengan narasumber-narasumber yang kompeten untuk hal itu. Terima kasih dari episode kali ini. Saya akhiri Sapa Redaksi On Location, kita jumpa lagi minggu depan.